Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mixing and agitation liquids with granular solids. Topik yang kami bahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama solid suspension, mass transfers, dan dissolution. Nah, adapun tim dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Akila Fardifakansa, Lingga Putri Herani, dan Martalia Adinda Perdanti. Mixing dan agitasi. Nah, mixing merupakan pergerakan dari suatu fluida dan padatan untuk menghasilkan atau menghomogenkan hasil dari suatu proses. Mixing terjadi karena adanya perpindahan massa atau energi antar satu atau lebih aliran, komponen atau fasa. Mixing ini berkaitan dengan seluruh kombinasi dari fasa. Nah, mixing terbagi menjadi 2, yaitu gas mixing dan liquid mixing. Sedangkan agitation merupakan suatu proses di mana pencampuran fasa dapat merata di seluruh bagian dan perpindahan massa dapat ditingkatkan antar fasa atau juga dengan permukaan luar. Agitation dapat terjadi di dalam semua kombinasi fasa, dan proses agitasi paling banyak terjadi pada kombinasi fasa gas dan gas liquid atau dispersi, gas dan granula solid. Terus juga ada liquid with solids and solids with solids. Next. Agitation in solid suspension. Agitation dalam solid suspension adalah proses pengadukan atau pergerakan cairan secara mekanis untuk menjaga partikel padatan tetap terdispersi atau tercampur dalam cairan. Proses agitasi dalam suspensi padatan melibatkan penggunaan perangkat mekanis seperti impeller atau turbin berbilah yang diputar di dalam wadah cairan untuk menciptakan gerakan cairan yang mempertahankan partikel padatan terdispersi. Dalam proses agitasi, dalam suspensi padatan atau solid suspension, beberapa kondisi operasi yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama kecepatan putar impeller. Kecepatan putar yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk menjaga partikel padatan terdispersi. Sementara, kecepatan putar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan partikel padatan hancur atau mengendap. Yang kedua, desain impeller. Pemilihan desain impeller yang tepat, seperti turbin berbilah, dapat mempengaruhi efisiensi agitasi dalam suspensi padatan. Desain impeller yang memadai akan menciptakan aliran cairan yang baik untuk menjaga partikel padatan tercampur dengan baik. Yang ketiga, pengaturan baffle. Penggunaan baffle atau penghalang dalam wadah dapat membantu mengarahkan aliran cairan secara efisien, sehingga memastikan partikel padatan tetap terdispersi dan tidak mengendap di sudut-sudut wadah. Yang keempat, monitoring konsistensi suspensi. Penting untuk terus memantau konsistensi suspensi padatan selama proses agitasi, untuk memastikan bahwa partikel padatan tetap tercampur dengan baik dan tidak terjadi pengendapan yang tidak diinginkan. Nah, berikut adalah gambar dari agitated vessel untuk menghasilkan solid suspension dalam cairan dengan konsentrasi yang seragam. Nah, agitated vessel ini terdiri dari yang pertama tangki silinder vertikal yang memiliki dinding samping dan bagian bawah dengan permukaan miring yang membentuk bagian dalam untuk menahan suspensi padatan dalam cairan. Ini dia yang dinamakan tangki silinder vertikalnya. Kemudian yang kedua, sarana untuk memasukkan padatan dan cairan ke dalam tangki. Poros berputar yang dipasang secara vertikal di bagian tengah bagian dalam tangki silinder vertikal. Yang ketiga, ada impeller turbin tunggal dengan bilah vertikal yang memancar dari poros yang berputar. Yang keempat, tepi bawah bilah dibuat berkontur agar sesuai dengan kemiringan permukaan di bagian bawah dan diposisikan sedemikian rupa sehingga di tepi bawah impeller mendekati bagian bawah dan port keluar. Nah, partikel padatan tersuspensi dalam cairan ini digunakan untuk banyak tujuan. Untuk menghasilkan campuran homogen yang pertama, kemudian untuk dimasukkan ke unit pemrosesan, kemudian untuk melarutkan padatan, untuk mengkatalisis reaksi kimia, dan untuk mendorong pertumbuhan produk kristal dari larutan lewat jenuh. Ketika padatan tersuspensi di dalam agitated vessel, ada beberapa cara untuk menentukan kondisi suspensinya. Proses yang berbeda memerlukan tingkat penangguhan yang berbeda dan penting untuk menggunakan definisi dan korelasi yang tepat dalam masalah desain atau scalar.
Selanjutnya itu ada materi mass transfer in agitation vessel, di mana transfer terjadi ketika suatu komponen adalah dalam suatu campuran itu bermigrasi dalam satu fase yang sama atau dari satu fase ke fase lainnya karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua titik. Banyak fenomena umum yang melibatkan perpindahan massa. Salah satunya itu adalah dalam agitation vessel, di mana proses transfer massa dalam tangki berpengaduk itu atau agitation vessel melibatkan perpindahan massa dari satu fase ke fase lainnya seperti dari cair ke padatan. Agitasi dalam, tangki berpengaduk membantu meningkatkan transfer massa dengan menciptakan gerakan fluida yang memfasilitasi kontak antara fase-fase yang terlibat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi prosesnya itu, transfer massa dalam tangki berpengaduk itu meliputi kecepatan pengadukan, desain impeller, distribusi gas, dan juga, karakteristik fisik dari fase-fase yang terlibat. Nah, beberapa bentuk alat yang digunakan itu biasanya dalam proses transfer massa, di agitation vessel meliputi impeller, baffles, sparger, draft tub, dan juga pedal agitator. Nah, sedangkan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kondisi operasi transfer massa di agitation vessel meliputi kecepatan agitasi, distribusi gas, temperatur dan tekanan, waktu kontak, desain impeller dan baffles, dan juga, konsentrasi fase-fase. Next. Nah, di sini ada contoh soal agitasi. Diberikan contoh alat pencampur untuk mencampur komponen dari karet lateks yang mempunyai viskositas sebesar 1.200 pounds dan Berapa dengan kekuatan massa yang jenis dibutuhkan 70 untuk mesin pengaduk tersebut pound per mengaduk feet komponen-komponen dari kubik. karet lateks? Nah, pertama kita tahu bahwa bilangan Reynolds-nya itu sebesar 5,2. Nah, dari tabel 9,3 K sama dengan 65 dan dari persamaan 9,21 itu NP-nya sama dengan KL per NRC itu eh, maka kekuatan yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.938 feet pound per second. Nah, kebutuhan daya ini tidak bergantung pada apakah tangki tersebut disekat atau tidak. Next. Baik, untuk soal selanjutnya itu ada agitation vessel, 6 feet, berdiameter, in working depth of 8 feet atau 2,44 meter, is used to prepare a slurry of 150 mass, fluorspar in water, pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Nah, the solid has a specific gravitasi of 3,18 dan juga slurry is 25% solid by the weight. Nah, the impeller is 4 blade pitch blade turbine 2 feet atau 0,61 meter di diameter, set 1,5 feet about the vessel floor. Nah, di sini berapa daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suspension dan juga berapa critical stir speed-nya itu pada contoh soal berikut ini. Nah, ini didapatkan solution di mana NC itu daya yang dibutuhkan yaitu sebesar 5,58 HP atau Oke, senilai sekian 4,16 pemaparan yang kilowatt dapat kami dan juga sampaikan. NC-nya itu Lebih dan sama dengan kurangnya kami mohon maaf. 3,18 Kami akhiri air per dengan second. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.